Baik Ibu Feber, selamat siang. Apa kabarnya ini hari ini? Selamat siang Ibu Ika, kabar baik. Alhamdulillah, sehat-sehat ya Bu. Baik Bu Feber, kira-kira ini kita punya waktu 15 menit untuk coaching hari ini ya. Jadi mungkin kita bincang-bincang sedikit. Nah, untuk memulai percakapan kita ini, kira-kira Ibu Feber apa sih yang ingin dibicarakan dengan saya gitu? Oke, baik Bu Ika, senang sekali bisa ketemu dengan Ibu Ika hari ini, meluangkan waktu untuk bisa sharing bersama. Sebenarnya saat ini saya lagi mengalami ada sedikit masalah. Ya, masalah saya itu masalah pembagian waktu, Bu. Jadi saya setiap hari itu sering mengalami keterlambatan saat saya masuk pagi di pagi harinya. Ya, jadi saya kurang memanajemen waktu saya sendiri. Makanya saya ingin sharing-sharing bersama dengan Ibu Ika. Siapa tahu dengan kita bersharing, wawasan saya dapat terbuka seperti itu. Baiklah Ibu Feber, ternyata Ibu Feber pada saat ini mengalami masalah manajemen waktu gitu ya. Jadi ternyata Ibu sering merasa tidak tepat waktu datang ke sekolah gitu ya, karena ada beberapa gangguan atau beberapa masalah yang terjadi baik itu di rumah ya, maupun di jalan gitu. Baiklah Ibu Feber, kira-kira kenapa sih Ibu menginginkan hal itu gitu? Ya, saya menginginkan hal itu, Bu, karena saya sebenarnya pengen sekali, saya sebagai seorang guru ya kan, saya pengen sekali saya datang ke sekolah itu tepat waktu. Jadi keinginan saya itu masih apa ya, masih belum tercapai ya dikarenakan ada banyak faktor lah yang mempengaruhi saya seperti itu, Bu. Seperti itu. Iya. Oke, baik. Jadi ada beberapa faktor ya yang mungkin membuat Ibu terlambat ke sekolah. Kira-kira sebelum kita melangkah ke berikutnya nih, Bu, apa sih yang Ibu harapkan dari percakapan kita nantinya gitu di sesi ini? Ya, saya berharap saya bisa menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi saat ini dan saya berharap pertemuan kita ini dapat membawa ke hal yang baik bagi diri saya sendiri seperti itu. Iya, ternyata Ibu mengalami masalah manajemen waktu ya yang mungkin di rumah repot ya Bu gitu ya. Jadi kemudian akhirnya karena kerepotan di rumah, jadi Ibu sering merasa terlambat. Kira-kira Bu, faktor apa sih yang membuat Ibu terlambat ke sekolah gitu? Pasti Ya, tadi ada faktor. beberapa, iya Bu, terima kasih. Ya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi mengapa saya itu datang terlambat. Sebenarnya di dalam hati saya itu saya pengen sekali loh, saya nggak mau juga datang terlambat. Tapi kadangkala bahkan sering memang terjadi seperti itu. Dan itu menjadikan pikiran saya sendiri. Nah, yang menjadi permasalahannya atau yang menghalangi saya atau hambatan itu ya salah satu saya ini kan mempunyai dua bayi masih kecil-kecil dan setiap pagi itu saya harus mengurus mereka dan ada aja entah gimana lah anak-anak saya juga itu manja banget seperti itu ya. Padahal saya itu sebenarnya sudah bangun pagi-pagi ya kan sudah jam-jam 4 itu saya sudah bangun dan saya sudah mempersiapkan makanan kami segala sesuatunya dan kadang meskipun saya sudah siap-siap sebenarnya, tapi ada aja waktu itu memang berjalan dengan apa dan saya datang ke sekolah ya sekitar 5 menit kayak saya pasti terlambat seperti Oh itu. iya, ternyata Ibu sebenarnya sudah berusaha nih ya, sudah ada usaha untuk memperbaiki gitu ya supaya tidak terlambat lagi. Namun memang ada beberapa faktor. Ternyata Ibu masih punya anak balita ya. Jadi repot mengurusin pagi-pagi walaupun Ibu sudah bangun cepat tadi ya. Ternyata masih terlambat juga nih ya Bu. Berarti sebenarnya masih ada lagi nih yang pengen dicapai dari Ibu Feber gitu ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya nih Bu Feber, kalau Ibu di posisi yang sekarang ini sebenarnya kalau Ibu posisinya ingin mencapai tujuan tadi, ingin datang cepat, kemudian tidak terlambat lagi, kira-kira posisi Ibu saat ini di mana sih gitu ya? Kalau misalnya saya antara 1 sampai 10, kira-kira Ibu di posisi mana nih pada saat ini Oke, pencapaian kalau ini? kita kira-kirakan saat ini ya mungkin saya 50-50 Bu. Kadang pun saya masuk di poin nomor 4 lah bisa. Iya.
posisi Oke. saya saat ini seperti itu. Iya. Jadi pengennya sebenarnya sampai ke nomor 10 ya Bu, on Ya, time, pastinya. kemudian bisa ngatur waktu di rumah, di sekolah tidak terlambat dan sebagainya. Tapi pada saat ini masih di nomor 4 dan nomor 5 gitu ya. Nah, Jadi masih kadang 5, kadang 4, ya gitulah. ada 4. Iya, oke, baiklah Bu. Nah, kira-kira sejauh ini apa saja sih yang sudah Ibu lakukan gitu untuk mengatasi, untuk naik level nih dari posisi yang 5 tadi, kira-kira apa yang sih yang sudah Ibu lakukan gitu? Ya, yang sudah saya lakukan sih Bu ya, pastinya pertama itu dulu saya harus tetap apa ya, membagi waktu saya. Contohnya pagi-pagi itu saya tidak terlambat bangun. Nah, sempat saya terlambat bangun, ya semua pekerjaan pagi itu akan terbengkalai seperti itu. Jadi saya berusaha, meskipun kadang-kadang anak-anak saya itu baru tidur jam 11 lewat, hampir jam setengah 12 malam. Dan belum lagi saya mengerjakan tugas ya, tugas-tugas kita. Dan saya harus berusaha di jam-jam 4 atau paling lama setengah 5 saya sudah harus bangun seperti itu. Itu yang sudah saya lakukan. Oh, bagus sekali sebenarnya. Ya, Ibu sudah berusaha nih ya, bangun cepat, kemudian mengatur jam anak gitu ya. Namun mungkin ternyata masih terlambat juga nih. Berarti ada nggak faktor lain yang menurut Ibu yang membuat Ibu terlambat ke sekolah selain tadi mengatur waktu di pagi tadi itu? Kira-kira ada lagi nggak ya? Nah, sebenarnya ada sih Bu. Saya ini masalahnya, saya saat ini kan saya tidak bisa mengendarai sepeda motor. Jadinya setiap pagi itu saya harus menunggu suami saya. Ya. Nah, kadangkala ada suami saya, dia juga ada tamu kan, tamu pagi-pagi. Nah, saya sudah standby ini, saya sudah siap. Saya masih belum apa Bu, contohnya masih jam-jam 7 lah, masih terkejar ya kan. Tapi saat ada tamu terpaksa saya harus menunggu suami saya tadi. Jadi mau tidak mau ya saya itu hanya berharap sama orang yang bisa membantu saya. Seperti itu, saya terhalang di situ Bu. Saya masih saat ini saya nggak bisa mengendarai sepeda motor. Nah, oh iya, ternyata ada lagi ya yang menjadi hambatan Ibu ya selain tadi waktu yang sudah di manajemen diatur tapi ternyata terlambat juga karena memang mengurus balita ya Bu yang kadang-kadang pagi-pagi tuh padahal sudah dipersiapkan dengan baik tapi ada saja nih yang kira-kira anak kita ini mengulah pagi-pagi itu memang di luar dugaan gitu ya. Ternyata ada lagi faktor hambatan Ibu adalah Ibu itu tidak bisa berkendaraan sendiri gitu ya. Jadi harus memang menunggu dari suami ketika suami ada sesuatu, ada tamu, ada halangan. Akhirnya kita juga jadinya terlambat juga gitu ya, Bu. Oke. Baiklah, Bu. Kira-kira kalau sampai sejauh ini hasil yang sudah dicapai ada nggak yang sudah Ibu lakukan? Apa Bu? Bisa nggak sedikit lagi agak besar suara Ibu ya? Oh iya, nah tadi Ibu sudah banyak menceritakan nih hambatan-hambatannya gitu ya. Kira-kira dari usaha yang Ibu sudah lakukan, beberapa yang sudah Ibu lakukan, sudah ada nggak hasilnya sejauh ini gitu? Atau apa sih usaha Ibu gitu ya, usaha Ibu untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang tadi sudah Ibu ceritakan gitu? Oke, usaha yang sudah saya jalankan untuk beberapa minggu atau beberapa bulan ini ya masih sedikit sih Bu. Istilahnya saya sudah berusaha mempersiapkan segala sesuatunya di pagi hari dan saya sudah maksudnya kepada suami juga supaya tetap mendukung. Maksudnya menyampaikan bahwa pagi-pagi itu saya harus cepat biar saya bisa mengejar waktu, saya nggak bisa terlambat. Cuman kadang-kadang ya sesekali pasti ada masih saya dapatkan seperti itu. Lah, kenapa? Karena ya situasi yang tadi, karena saya harus menunggu dulu. Ya kalau nggak ada yang jalan, karena jarak dari rumahku dengan sekolah itu jauh Bu. Ya nggak apa-apa sih kalau langsung ada angkot di situ. Nah biasanya itu saya harus nunggu ada orang-orang yang lewat di depan rumah kami ya kan. Baru setelah 4 kilo itu baru saya mendapatkan angkot. Nah setelah itu baru nunggu lagi kalau ada angkot ya seperti itulah. Agak lama juga di perjalanan.
Oke, nah ternyata Ibu memang sudah berusaha nih, bagus sekali usahanya. Udah manajemen waktu saya rasa mungkin Ibu sudah berusaha ya, sudah baik saya rasa. Tinggal lagi kalau saya amati tadi ya, ternyata faktor penghambat kedua ini juga menjadi masalah juga ya Bu. Iya. Nah kira-kira Ibu untuk mengatasi faktor hambatan yang kedua itu apa sih yang mau Ibu lakukan berikutnya gitu? Ada nggak usaha yang mau Ibu Oke. lakukan? Baik Bu, untuk yang kedua ini sebenarnya dari dulu sih Bu, sudah ada niat di dalam hati saya ingin mau belajar membawa motor. Nah, cuman niat itu masih terpendam, maksudnya tidak bertindak. Sayanya masih kurang percaya diri mungkin ya, kurang berani untuk memulai. Karena saya juga sepeda nggak bisa bawa, apalagi motor. Jadi saya menyesuaikan badan itu kayak susah banget. Nah, jadi yang sudah saya pikirkan saat ini sebenarnya saya ingin belajar membawa motor dan masalah saya juga kan beberapa minggu yang lalu ini suami saya juga sudah kecelakaan, nah, sehingga membuat motor kami itu sudah parah total ya. Dan rencana kami ini sebenarnya kalau ada dana ke depan ingin membeli motor baru, dan saya sudah berkomitmen akan belajar meskipun saya kurang berani tapi mencobalah, saya akan mencoba untuk bisa membawa motor seperti itu Bu. Oke, baiklah. Ternyata Ibu sebenarnya sudah punya rencana-rencana ya untuk apa namanya mengatasi hambatan yang sedang Ibu hadapi. Jadi tadi yang pertama, kalau di rumah Ibu sudah mulai memanajemen waktu dan sudah mulai apa namanya mengatur waktunya untuk bangun lebih cepat, kemudian bisa mengurusin kebutuhan anak-anak dengan tepat waktu. Dan yang kedua tadi saya dengar Ibu juga sudah mulai ingin ya, masih ingin, sudah punya niat untuk belajar menaiki kendaraan sendiri, walaupun selama ini ternyata hambatan itu kurang percaya diri ya Bu. Jadi misalnya berani nih, nah Bu Faber harus berani nih, harus semangat, karena memang sekarang ini, iya kita tuh memang yang ibu-ibu sekarang ini memang harus bisa juga gitu, harus serba bisa, tidak menunggu suami gitu ya Bu. Oke, nah kira-kira ini Bu, Ibu punya target nggak gitu ya kan? Kira-kira jangka waktunya, targetnya apa nih mau Ibu mulai nih rencana-rencana yang sudah Ibu persiapkan tadi gitu. Oke, sebenarnya rencana saya, kalau minggu-minggu depan ini sih sebenarnya kalau cukup dana ya ingin membeli motor dulu. Nah, setelah itu nanti baru saya akan saya akan belajar, dan keduanya tentang anak-anak tadi untuk menghandle keluarga di rumah ya kan. Saya juga punya mertua, ya, saya juga punya mertua. Bapak mertua saya juga menjaga anak-anak kalau saya pergi ke sekolah. Dan kalau dulunya itu saya harus ngasih makan dulu pagi-pagi dan harus mengikuti keinginan anak-anak saya sampai bisa mereka juga terpenuhi kebutuhan mereka. Dan sekarang orang tua sudah bisa membantu contohnya saat anak-anak belum makan, jadi saat saya pergi, nah mereka bisa ngasih makan. Jadi enggak terlalu khawatir banget bagaimana anak-anakku nanti ini ya. Sudah ada juga yang maksudnya sudah mendukung ya, ada yang mendukung saya juga dalam kegiatan saya sehari-hari seperti itu Bu. Iya ternyata sudah bagus sekali sebenarnya rencana Ibu, planningnya ini sudah mulai mau dilakukan gitu ya. Dan ternyata tadi saya amati juga kalau masalah yang kedua tadi hambatannya tidak bisa mengendarai, Ibu sudah berencana nih mulai minggu depan. Mudah-mudahan ada Ibu tadi rezekinya langsung beli sepeda motor baru gitu ya, baru belajar gitu ya. Iya, yang kedua tadi hambatan pertama sebenarnya tentang manajemen waktu, ternyata Ibu juga sudah ada solusi gitu ya. Ternyata orang tua Ibu atau mertua yang sudah tinggal berdekatan dengan Ibu yang bisa membantu Ibu gitu ya untuk menyiapkan kebutuhan anak-anak, kemudian sehingga itu tidak repot lagi nanti kalau pagi yang biasanya harus selesai di pagi hari semua, ternyata Ibu sudah punya rencana juga, sudah ada orang-orang yang akan membantu Ibu. Bagus sekali ya Bu, ternyata planningnya mudah-mudahan ini terrealisasi ini segera. Oke Ibu, kira-kira nih berikutnya strategi apa sih yang Ibu mau lakukan gitu ya? Selain tadi sudah punya rencana nih ya kan, minggu depan mau ini, nah strateginya ada lagi nggak gitu supaya hambatan-hambatan ini bisa ini mencapai tujuan Ibu gitu ya, hambatan ini hilang semua, tujuan Ibu nanti tercapai gitu. Ini maksudnya Bu, di tempatku hujan deras, agak
bisa agak sedikit apa ya? Apa maksud Ibu tadi? Iya, strategi apa lagi sih yang menurut Ibu gitu yang bisa Ibu lakukan gitu ya? Tadi kan sudah ada planning, sudah ada target. Kira-kira strateginya ada lagi nggak yang mau Ibu lakukan untuk mencapai tujuan Ibu tadi gitu? Ya, strategi yang saya lakukan ya aksi, harus bereaksi, maksudnya harus bertindak. Kalau tidak bertindak juga ya kan ya, meskipun sudah ada rencanaku saat ini, kalau tidak ada tindakan ya sama aja juga apa namanya nggak ada artinya seperti itu. Jadi yang kubutuhkan saat ini ya saya bisa bergerak, ya keluarga saya juga membantu dan selain itu juga sekolah juga bisa mendukung kegiatan yang saya lakukan. Iya, bagus sekali ya. Ternyata sudah ada yang mensupport ya, Bu. Jadi kalau saya ingin tahu ini kira-kira orang-orang di sekitar Ibu siapa saja sih yang selalu mendukung Ibu, mensupport Ibu dalam menjaga komitmen Ibu ini? Gitu. Pasti ada lah orang-orang yang mendukung kita itu pasti ada. Kalau kita hanya sendiri juga kan pasti kita nggak mampu menjalankannya. Jadi salah satu orang-orang yang menguatkan saya saat ini ya pertama keluarga saya, orang tua saya, suami saya, anak-anak saya, dan juga di sekolah, kepala sekolah, teman tim, dan kadang-kadang juga di yayasan kami ada supervisor yayasan yang selalu survei di lapangan, yang selalu memotivasi kami juga. Dan itu sangat mendukung saya untuk terus kuat, untuk terus semangat dalam menjalankan setiap tugas-tugas dan tanggung jawab yang telah diberi kepada saya. Seperti itu, Bu. Oke, Bu Faber, bagus sekali ya. Jadi sudah ada rencana, kemudian ada target, kemudian sudah ada orang yang mensupport di sekeliling Ibu. Mudah-mudahan nih terrealisasi semua ya. Tujuan Ibu dari awal tadi adalah supaya bisa memanajemen waktu dengan baik, sehingga kegiatan di sekolah tidak terganggu, datang tepat waktu, tapi juga tidak melalaikan tugas Ibu sebagai seorang ibu di rumah gitu ya. Nah terakhir nih Bu, kira-kira apakah planning tadi, tindakan tadi, kemudian strategi yang tadi mau Ibu rencanakan, kira-kira ini sudah bisa belum membawa Ibu pada tujuan Ibu yang pertama tadi? Ya, saya rasa dengan kita sudah sharing bersama, Bu, kita sudah saling tukar pikiran. Saya rasa yang saya rencanakan ini sudah mencapai tujuan yang saya inginkan. Istilahnya saya bisa, kita kan sebagai seorang guru harusnya jadi contoh dan teladan. Ya, jadinya saya sudah bisa mulai datang ke sekolah tepat waktu. Jadi dengan langkah-langkah itu, langkah-langkah yang sudah saya sampaikan tadi, dengan adanya motor baru, saya juga bisa bawa motor. Jadi saya tidak tergantung kepada suami saya saat dia punya kesibukan sendiri gitu. Terus dengan saya dibantu juga keluarga mengurus anak-anak saya. Nah, saya agak sedikit lebih lega untuk menjalankan tugas-tugas yang lainnya. Seperti itu, Bu. Saya rasa keseluruhannya sudah bisa menjawab apa yang sudah saya inginkan di awal pertemuan kita, Bu. Iya, baik sekali. Bagus sekali ya Bu Faber. Jadi sekarang nih udah mulai nih nampak ya rinciannya dari tujuan yang Ibu ingin capai tadi. Ternyata sebenarnya tujuan kita itu adalah menjadi seorang teladan ya. Teladan itu artinya awal langkahnya adalah menjadi tepat waktu tadi Ibu Faber inginkan gitu ya. Dan Ibu sudah punya planning, punya rencana di awal, rencana awal harus manajemen waktu yang pertama ya Bu tadi Ibu katakan. Bagus sekali, benar sekali. Memang manajemen waktu itu yang paling utama sehingga kita bisa menghandle segala sesuatunya. Kemudian hambatan yang kedua yang tadinya Ibu selalu bergantung pada suami sehingga juga menjadi hambatan kita untuk datang tepat waktu ke sekolah. Ibu juga sudah punya rencana untuk mau belajar supaya nanti tidak tergantung sama suami. Sangat bagus sekali strategi yang Ibu ingin lakukan. Dan yang ketiga tadi kalau saya ambil kesimpulan ternyata orang-orang yang mendukung Ibu itu sebenarnya luar biasa ya, orang-orang sekitar, keluarga, terutama mertua ya Bu yang dekat dengan rumah, yang bisa membantu Ibu untuk mengurusi anak-anak Ibu yang masih balita. Jadi Ibu tidak terganggu nanti pada saat berangkat ke sekolah dan akhirnya bisa tepat waktu datang ke sekolah. Nah, sangat bagus sekali, sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan, apa menjadi tujuan Ibu bisa tercapai ya Bu dengan langkah-langkah strategi yang sudah Ibu rencanakan dengan baik. Oke, Bu Faber, baiklah. Kira-kira bagaimana nih dengan hasil percakapan kita ini? Kira-kira ada lagi nggak yang mau ingin
sampaikan. Terima kasih. Ya, saya rasa sudah menjawab semuanya, Bu. Terima kasih untuk Ibu Ika sudah meluangkan waktu untuk saya pada siang hari ini. Terima kasih untuk pencerahan-pencerahannya. Ya, saya senang bisa bertemu dengan Ibu Ika hari ini. Iya, sama-sama Ibu Faber. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali ya di coaching berikutnya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan juga akan berhasil dengan tujuan Ibu. Terima kasih Bu Faber. Selamat siang. Iya, terima kasih Bu Ika.